Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik. Viral moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Apa itu politik? Politik adalah cabang filsafat yang menilai tindakan politik berdasarkan nilai moral dan kebaikan. Berada dengan moral yang mengajarkan baik dan buruk, etika menganalisis dan mengevaluasi ajaran tersebut secara mendalam. Fungsi etika berpolitik adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan menciptakan pergaulan politik yang harmonis, transparan, dan bertanggung jawab. Di sini ada urgensi etika berpolitik dalam kehidupan berpolitik. 1. Ada kontrol kekuasaan, yaitu menjadi pengingat atau politikus tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok, mencegah korupsi dan nepotisme. 2. Ada legitimasi moral, yaitu menjamin legitimasi moral dan hukum dalam setiap keputusan politik, membangun kepercayaan politik terhadap institusi negara. Ada 3. Mekanisme kontrol, yaitu pentingnya dalam kondisi moral maupun saat politik dengan kacau sebagai mekanisme kontrol dan regularitasme untuk stabilitas negara. Dimensi etika politik. Ada dimensi tujuan, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan perdamaian masyarakat sebagai cita-cita luhur bernegara. Dimensi sarana, melalui sistem dan prinsip penyelenggaraan negara yang adil, transparan, dan akuntabel menjadi proses yang benar. Dimensi pelaku, menuntut integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada politikus dan penyelenggara dalam negara menjalankan tugasnya. Pancasila sebagai landasan etika politik Indonesia. Pancasila sebagai sistem nilai dalam norma moral tertinggi yang menjadi sumber norma hukum dan kenegaraan di Indonesia. Satu lagi ada menjaga persatuan dalam menjamukan bangsa melalui nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan yang berkandung di dalamnya. 3. Ada menjadi pedoman bagi politikus dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, mengedepankan musyawarah mufakat. Di sini ada contoh kasus pentingnya etika politik dalam pemilu 2024. Pelanggaran etika dapat merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik yang adil. Di sini ada 3 poin. 1 adalah dugaan intervensi hukum, yaitu dugaan intervensi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, menimbulkan pertanyaan tentang independensi lembaga hukum. 2. Ada pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran kode etik oleh ketua MK yang berafiliasi dengan calon yang diuntungkan, menyoroti konflik kepentingan yang merusak integritas. Dan yang terakhir ada kerusakan kepercayaan publik, yaitu kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dalam merusak integritas, putus dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan proses demokrasi. Di sini ada etika politik dan tanggung jawab politikus. Ada 3 poin sama kepentingan rakyat, yaitu politikus harus mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, melayani dan integritas penuh. 3. Kualitas moral, yaitu etika politik berfungsi sebagai tolak ukur karakter pimpinan yang jujur dan adil. 3. Kebijakan adil, yaitu mendorong pembuatan kebijakan yang adil, transparan, dan akuntabel yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada kesimpulan, etika politik kunci berkelanjutan demokrasi dan keadilan. Etika politik bukan sekedar perangkat aturan, melainkan jiwa dari tata kelola negara yang beradab dan demokrasi.
Ada dua, yaitu pondasi kuat dengan berpegangan pada etika politik dan nilai Pancasila. Kita membangun bangsa yang adil, makmur dan bermartabat dengan pondasi moral yang kokoh. Dan yang terakhir, masa depan cerah. Mari kita dukung politik beretika, mendorong setiap individu dan lembaga untuk bertindak secara bertanggung jawab dan di masa depan Indonesia lebih baik, sejahtera dan bermartabat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.